Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like, oke? Terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai semakin dia menantang, malah membuatmu semakin tertantang. Oke, ini buat kamu-kamu yang merasa resonate aja ya. Merasa resonate readingan ini dengan your real life story. Oke, readingan ini adalah energi dari dirimu yang selaras ya, atau yang terkoneksi dengan readingan kali ini. And sekedar informasi, kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarot Tipator dengan klik gabung ya guys ya. Oke, mari kita lihat di sini ya guys ya, energi dari dirimu yang terkoneksi dengan readingan kali ini, yang mana aku merasa bahwa semakin dia menantang, malah itu membuatmu semakin tertantang ya. Oke, kita lihat energinya di sini ada apa saja ya guys ya. Well, di sini ada Four of Swords, ada Ten of Swords, ada The Magician, ada Two of Pentacles, ada Eight of Pentacles, ada Three of Wands, ada Page of Wands, and ada Ten of Cups. Alright. You see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya. Well guys, di sini aku merasakan energi dari dirimu dan seseorang yang sepertinya kemarin-kemarin atau sebelumnya itu suka sekali ya gangguin hidup kamu atau mengusik kamu ya guys ya. Nah, orang ini kayaknya makin kesini makin jadi ya kelakuannya ya. Walaupun mungkin kamu sudah memperingatkan atau kamu sudah kasih teguran ya, atau kamu sudah komplain ya dengan dirinya atau dengan keluarganya, bahkan ada juga di antara kamu yang sampai melaporkan ini ke ketua komplek atau ketua kampung atau ketua RT gitu loh guys ya, agar nih orang tidak berkelakuan melebihi batas gitu ya guys ya. Mungkin kelakuannya ini sudah keterlaluan ya guys ya. Kamu di sini sudah cukup bersabar ya untuk menerima hal-hal yang tidak menyenangkan dari dirinya ya guys ya. Karena orang ini sepertinya menganggap kamu itu sebagai saingannya ya. Ini bisa jadi energi dari tetanggamu sendiri ya guys ya, yang sepertinya suka sekali mengusik kehidupan kamu ya, atau mengganggu aktivitas keseharian kamu ya. Dan kamu di sini cukup merasa terganggu ya dengan semua tindak tanduk atau kelakuan toksiknya terhadap kamu. Tapi kamu berusaha untuk mengabaikan dan tidak mempedulikan apa yang dia lakukan ya. Karena kamu tahu bahwa itu tidak berguna dan hanya menguras energimu saja ya. Kamu lebih memilih untuk menghindari dan tidak meladeni kelakuan toksik dari orang ini ya guys ya. Namun aku merasa bahwa semakin kamu diam, nih orang kayaknya semakin menjadi-jadi ya kelakuannya ya. Semakin kamu diam, dia semakin agresif ya, bertindak kayaknya sesuka hati ya. Bahkan dia sering sekali panas-panasin kamu ya, kompor-komporin kamu ya. Dia suka pamer gitu ya guys ya, pamer tentang apa saja yang dia miliki atau segala sesuatu yang dia dapatkan ya, itu dia selalu pamerkan di hadapan kamu ya, guna untuk memancing emosi kamu ya guys ya, karena dia merasa tidak suka ya dengan kehadiranmu di circle itu ya.
Dia tidak senang dengan eksistensimu ya di lingkungan itu atau di komunitas tersebut ya. Makanya dia berusaha untuk gangguin kamu atau mengusik hidup kamu gitu ya guys ya. Agar kamu itu merasa tidak nyaman dan tidak betah berada di circle tersebut. Nah, seperti itu. Pada awalnya kamu ini memang tidak merespon apa-apa ya, atau tidak bereaksi apapun ya terhadap kelakuannya ya guys ya. Karena kamu merasa bahwa itu tidak berguna gitu ya. Untuk apa ya kamu merespons kelakuan gilanya ya, karena dia ini hanya mengikuti hawa nafsunya saja ya, berkelakuannya leneh ya, atau bertindak toksik ya untuk memancing emosi kamu gitu ya guys ya. Dia suka sekali memancing emosi kamu ya, dia ingin melihat kamu marah, kesal, sebel terhadap dirinya ya. Dia juga ingin melihat kamu tuh bersedih, berduka, murung gitu loh guys ya. Orang ini sangat toksik ya, sangat toksik sekali ya. Orang ini berada di circle lingkungan di mana kamu stay saat ini ya. Dan orang ini selalu mengganggu dan berusaha untuk mengusik ketenangan kamu. Pada awalnya kamu itu memang tenang-tenang saja ya guys ya. Kamu merasa it's okay lah, biarkanlah itu urusannya dia ya. Kamu nggak mau tahu, kamu fokus aja terhadap dirimu sendiri dan kehidupanmu. Tapi semakin kamu diam, semakin kesini kayaknya kelakuannya itu semakin menjadi gitu ya, semakin nyeleneh ya, semakin bikin kamu tuh kayak gregetan juga gitu loh guys ya, semakin bikin kamu tuh kayaknya gerah juga gitu loh guys ya. Kamu diam, kamu nggak ngapa-ngapain kok kamu terus saja diusik dan diganggu oleh dirinya ya. Why gitu ya, kenapa ya? Maka dari itu ya, kamu di sini selalu berusaha untuk bisa menenangkan diri, menahan diri untuk tidak terpancing emosi ya. Dan itu adalah hal yang baik yang sudah kamu lakukan ya, hal baik dan hal yang terbaik yang sudah bisa kamu lakukan ya, yaitu pengendalian diri ya, mampu mengendalikan diri sendiri. Walaupun kamu hanya berfokus kepada diri sendiri, orang ini selalu berusaha untuk memancing kamu keluar daripada persembunyian kamu gitu loh guys ya. Orang ini selalu berusaha untuk menyakiti kamu ya guys ya, membuat kamu merasa sakit hati gitu loh guys ya, secara emosional ya. Dia menyerang kamu tuh secara mental atau secara psikis ya, jadi bukan secara fisik ya guys ya. Secara fisik tuh aman ya, dia menyerang kamu secara emosional ya, karena dia merasa bahwa kamu harus keluar dari circle di mana kamu berada saat ini gitu ya guys ya. Orang ini kayaknya mau menyingkirkan kamu ya, atau mau mengusir kamu dari circle-nya kamu di mana dia juga ada stay di situ gitu loh guys ya. Orang ini sepertinya tuh kayak pengen berkuasa ya, seolah-olah dia adalah penguasa di circle itu gitu loh guys ya. Dengan kata lain, ibarat kata tuh kayak preman kampung lah istilahnya ya, kasarnya gitu loh guys ya. Jadi dia tuh kayak pengen serba menguasai ya, menguasai daerah, menguasai area, menguasai zona gitu ya guys ya. Dia tidak peduli ya hak-hak orang ya, batasan-batasan orang tuh nggak peduli, dan dia berani sekali untuk melanggar batasan orang gitu ya. Walaupun kamu sudah set boundaries nih ya guys ya, kamu sudah berusaha untuk apa ya, menjaga jarak gitu ya guys ya, menjauhi dirinya. Tapi ini orang ya rada crazy gitu loh guys ya. Kenapa? Dia ngejar-ngejar kamu. Ya, dia ngejar-ngejar kamu loh guys ya. Semakin kamu diam, semakin dia ngejar-ngejar ya. Bahkan intip-intipin kamu juga ya. Dia suka ngintip di balik jendela, di balik pintu ya, ngintipin aktivitas kamu gitu loh guys ya. Karena dia selalu ingin mencari tahu kelemahan kamu ya guys ya, agar kamu itu bisa dibuat marah, dibuat kesal, dibuat sedih. Itu gimana caranya ya, agar bisa menyakiti kamu secara emosional gitu loh guys ya. Dia menyerang kamu secara mental atau psikis ya. Mental atau psikis kamu itu menjadi sasarannya ya guys ya. Nah di sini ya, kamu tuh udah menahan diri ya, udah sabar-sabar banget nih ya menghadapi orang ini ya guys ya. Tapi sepertinya ya guys ya, kesabaran kamu ini juga ada batasnya ya. Karena orang ini ya sepertinya tuh kayak menantang kamu gitu loh guys ya. Seolah-olah dia itu ingin menunjukkan bahwa dia adalah penguasa di circle itu, atau di lingkungan itu, atau di zona itu gitu loh guys ya. Seolah-olah kamu tuh kayak nggak berarti, nggak ada apa-apanya, seolah-olah kamu itu nggak ada guna gitu loh guys ya. Dia ingin menunjukkan bahwa dirinya tuh lebih besar ketimbang dirimu. Dia ingin menunjukkan bahwa dirimu itu lebih kecil daripada dirinya gitu ya. Makanya dia selalu pamer ya, atau suka sekali bikin kamu itu
panas hati gitu loh guys ya. Padahal kamu nggak pernah merasa kepanasan, dia mau beli apa kayak, mau beli motor kayak, mobil kayak, atau helikopter sekalian, pesawat, kamu nggak peduli gitu ya guys ya, kamu nggak mau ngurusin karena itu bukan urusan kamu ya. Tapi dia sengaja untuk memancing kamu gitu loh guys ya, agar kamu tuh merasa keki, kesal gitu loh guys ya, karena dia pengen menunjukkan kekuasaannya di daerah itu atau di zona itu ya, karena tujuannya adalah untuk mengusir, menggusur, menyingkirkan dirimu dari circle itu. Nah begitu ya, jadi dia berusaha untuk memancing kamu nih secara emosional ya, bikin kamu marah tuh nggak bisa ya dengan kata-kata, dengan fitnah, dengan sindiran, dengan bullying, dengan olok-olokan, dengan ejekan. Kayaknya nggak mempan gitu ya guys ya. Kamu tetap berdiri tegar hingga saat ini. Kamu tetap bisa untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Kamu tetap bisa menahan diri dan mengendalikan diri sendiri untuk tidak marah, tidak meluapkan amarah atau emosional kamu ya. Kamu ini memiliki kecerdasan emosional yang bagus gitu loh guys ya. Tapi kamu lama-lama juga merasa gerah ya, melihat kelakuannya yang kayaknya terus saja mengusik hidup kamu gitu loh guys ya. Kamu tuh udah berusaha banget untuk set boundaries dan tidak mau mempedulikannya. Tapi orang ini kayaknya tuh pengen menantang kamu ya. Nah di sini ya, ada di antara kamu ini yang sepertinya itu memiliki jiwa seorang pemberani atau kesatria ya. Itu muncul ya ketika kamu itu merasa tertantang ya guys ya, karena semakin dia menantang rasanya itu malah membuat kamu semakin tertantang gitu loh guys ya. Dia pengen menunjukkan kekuasaannya di sekitar zona itu atau di circle kamu situ ya, maka kamu pun juga kayaknya ingin membuat suatu gebrakan yang mana itu bisa mengimbangi dirinya gitu loh guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh two of wands ya. Ada di antara kamu ini ya yang akan mengimbangi dirinya gitu ya guys ya. Yang mana orang yang kayaknya bebal atau bandel ini ya, yang suka manas-manasin kamu, yang suka kompor-komporin kamu, yang suka pamer ini ya, itu dia menantang kamu ya, dan kamu kayaknya tuh ada yang berpikir untuk menerima tantangannya ya, karena itu membuat kamu merasa perlu untuk mengimbanginya ya. Pada awalnya kamu tidak mau meladeninya gitu ya, kamu tidak ingin meladeninya, tapi kamu ingin mengimbanginya ya, mengimbangi kelakuannya ya, dengan cara yang berbeda ya guys ya di sini ya. Dimana di sini aku melihat kamu adalah sosok pemberani ya guys ya. Sebetulnya kamu adalah sosok yang tenang ya, tapi ibarat kata kamu ini seperti macan tidur ya guys ya. Ketenangan kamu ini kalau diusik, kamu tuh benar-benar akan kelihatan sosok asli dari dirimu ya, sisi lain yang berbeda dari dirimu, versi lain yang berbeda dari dirimu yang kamu sembunyikan selama ini ya. Kamu bisa terlihat badas ya, atau terlihat seperti sangar ya guys ya, ketika kamu diusik atau keluar dari zona ketenangan kamu, atau keluar dari zona persembunyian dirimu yang sebenarnya gitu loh guys ya. Kamu tuh sebetulnya nggak mau ngeladeni dia ya, tapi apa mau dikata ya, nih orang jual kamu beli gitu loh guys ya. Ibarat kata seperti itu, lu jual gue beli gitu ya guys ya, karena kamu udah bosan gitu ya guys ya. Orang ini kayaknya makin kesini tuh makin ngejar kamu ya, maksudnya itu kayak bandel gitu loh guys ya, bebal ya, terus aja ngejar kamu. Orang kamu udah jaga jarak, orang kamu udah set boundaries, orang kamu udah jauhin dia, orang kamu udah nggak tegur dia, tapi dia nih bandel untuk ngejar kamu aja gitu ya guys ya, pengen gangguin kamu gitu loh guys ya, pengen selalu mengusik hidup kamu ya, dengan kelakuannya yang aneh-aneh ya. Dia memperlihatkan berbagai macam hal yang bisa bikin kamu panas gitu ya, yang bisa bikin kamu tuh terusik gitu loh guys ya, padahal kamu nih nggak peduli gitu loh guys ya, cuman dia ngejar ya, terus aja ngejar gitu ya, karena dia pengen kayak menyiksa kamu secara emosional ya. Orangnya ini ya memang sepertinya punya karakter sebagai orang yang kayaknya tuh sok jago ya, sok jagoan gitu ya guys ya, tapi sebetulnya dia adalah orang yang cemen ya. Kenapa aku bilang cemen? Karena dia selalu tampil itu nggak pernah sendiri, tapi ngajak-ngajak orang ya, entah itu ngajak anaknya ya, ngajak saudaranya, ngajak orang tuanya gitu loh guys ya. Jadi dia nggak pernah bermain di dalam suatu arena permainan itu sendiri, dia nggak pernah berani terjun sendirian, tapi dia bawa anak buah ya, atau orang-orang yang sudah dihasutnya ya, bisa juga temannya, tetangganya gitu loh guys ya, minimal berdua ya. Tapi orang ini
sok jago gitu, padahal aslinya cemen atau pengecut gitu loh guys ya. Nah di sini ya, semakin dia menantang kamu, aku merasa bahwa itu malah membuat kamu semakin tertantang ya guys ya. Walaupun kamu tidak mengimbangi kelakuan toksiknya dengan cara yang sama, tapi di sini aku menangkap vibrasinya bahwa ada di antara kamu yang menerima tantangan mereka dan merasa tertantang untuk bisa membuat kehidupan kamu menjadi lebih baik lagi daripada kehidupan dirinya. Nah, seperti itu ya. Ini karena kamu udah bosan ya, udah jenuh dikejar-kejar ya oleh dirinya ya, yang mana dirinya itu selalu berambisi untuk mengusik hidup kamu. Dia di sini ya selalu berusaha untuk memamerkan barang-barang yang bukan kepemilikannya sebetulnya ya, entah dia minjam, entah dia nyewa ya guys ya. Tapi dia tuh kayak menunjukkan gitu ya guys ya, bahwa dia tuh adalah orang kaya, bahwa dia tuh orang berduit, bahwa dia tuh orang berada ya. Dia sangat-sangat membutuhkan yang namanya validasi ya. Sepertinya nih orang adalah tipe atau model orang yang gila hormat gitu loh guys ya. Dia ingin menunjukkan kepada kamu bahwa dia itu layak disebut sebagai penguasa di circle itu ya. Atau dia itu kayak punya otoritas, punya authority, punya wewenang ya, punya kekuasaan ya. Orang-orang pada hormat, pada segan sama dia. Tapi apapun yang dia tampilkan itu semua palsu atau fake ya. Itu semua hanyalah pencitraan dirinya saja ya, agar dia bisa manas-manasin kamu, ngompor-ngomporin kamu ya, karena dia kan pengen menyingkirkan kamu biar kamu merasa tidak nyaman, merasa tidak betah. Kamu sih masa bodoh ya dengan semua itu ya, terserah deh dia mau angkut helikopter atau pesawat juga nggak peduli gitu loh guys ya, ibarat kata tuh seperti itu ya. Tapi dia selalu saja ngejar-ngejar ya, ngejar-ngejar diri kamu gitu ya, setiap hari gitu ya guys ya. Kamu udah menjauh, udah berusaha untuk jaga jarak ya, tapi dia kayak mengejar-ngejar terus gitu loh guys ya. Nah, ada di antara kamu di sini yang malah menerima tantangannya ya, dan merasa tertantang untuk bisa mendapatkan kehidupan yang real, yang lebih baik, yang bukan berbentuk pencitraan atau hal-hal yang fake gitu ya guys ya. Di sini ada di antara kamu yang berusaha untuk bekerja keras ya, bekerja ekstra ya, untuk bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan selama ini di dalam kehidupanmu. Kamu tertantang untuk bisa memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Kamu tertantang untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Kamu tertantang untuk bisa mendapatkan karir usaha bisnis yang mapan. Kamu tertantang untuk bisa menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Wow, luar biasa ya guys ya. Justru sepertinya ya kelakuan dari orang toksik ini kayaknya ada yang membawa hikmah atau barokah ya di dalam kehidupan kamu ya. Walaupun kamu rada kesal ya dengan kelakuannya yang terus saja mengusik hidupmu ya, tapi ada di antara kamu yang mengambil sisi positif dari itu ya, dimana itu kamu jadikan bahan bakar atau motivasi buat kamu untuk bisa menjadi lebih baik lagi dan untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Akhirnya di sini kamu berusaha sekali untuk bisa mewujudkan dan merealisasikan semua impian kamu selama ini ya. Mungkin ada impian kamu yang selama ini tertunda atau terhalang ya, karena mungkin saja orang ini selalu berusaha untuk menghalang-halangi jalan kamu ya guys ya. Dia tidak hanya menantang kamu, tapi juga menentang semua keinginan kamu. Dia tidak hanya menantang kamu, tapi juga menentang pekerjaan kamu atau apa yang kamu usahakan saat ini ya. Dia mencoba untuk menghalang-halangi itu, berusaha untuk menghambat semua aktivitas kamu, berusaha untuk memblok semua kegiatan kamu ya, dengan gangguan-gangguan. Mungkin saja dia bisa menyuruh orang ya, selain dia pamer-pamer atau selain dia kowar-kowar ya, dia juga nyuruh orang untuk gangguin kamu ya. Mungkin membuat orang itu jadi bermasalah sama kamu ya, semacam kayak ngadu domba kamu ya. Dia berusaha untuk menciptakan masalah, untuk bikin kamu itu marah gitu ya kepada seseorang yang diutus dia untuk mengganggu kamu ya. Jadi dia ini kayak cari gara-gara melalui orang ketiga, bisa juga seperti itu loh guys ya. Jadi banyak sekali cara yang dilakukannya ya untuk bisa memancing emosi kamu ya. Makanya ya di sini semakin dia menantang, malah itu membuat kamu semakin tertantang. Kamu selama ini memang diam ya, tidak banyak cakap, apalagi kowar-kowar ya, no ya. Kamu diam, kamu sangat menyukai ketenangan dan kamu ingin hidup tenang dan berdamai dengan situasinya ya. Tapi ya orang ini ya tidak tahu batasan. Dia tetap mengejar-ngejar kamu ya dan berani melanggar batasan. Oleh karena itu kamu pun juga berani untuk keluar dari zona aman ya, untuk bisa meraih impianmu secepat mungkin,
untuk bisa mewujudkan semua apa yang kamu impikan selama ini untuk bisa menjadi kenyataan real hadir di dalam kehidupanmu. Nah, seperti itu ya. Di sini aku lihat kamu semakin hari semakin mandiri ya guys ya. Semakin kamu mampu berpijak di kaki sendiri ya. Dimana kamu tidak lagi mungkin terkoneksi dengan orang ini, kamu sangat menghindari orang ini, dan kamu pun juga tidak mau lagi ya ada hubungan apapun termasuk hubungan kerja atau hubungan semacam pertolongan atau bantuan yang datang atau berasal dari dirinya ya. Kamu cut off semua koneksi dari dirinya gitu loh guys ya. Kamu di sini benar-benar berusaha untuk mandiri, berpijak di kaki sendiri, dan kamu kayak bertekad untuk tidak lagi membutuhkan bantuan siapapun termasuk dirinya gitu loh guys ya. Di sini kamu terlihat sangat independen ya guys ya, sangat mandiri ya, dan kamu terlihat begitu tangguh ya guys ya. Karena kamu di sini kalau sudah diusik oleh seseorang ya, dan diamu ini malah terus diusik, maka orang ini pun akan tahu akibatnya ya. Orang ini pun akan tahu siapa kamu sebenarnya gitu loh guys ya. Kalau kamu sudah merasa tertantang, maka kamu akan benar-benar berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mencapai suatu pencapaian besar di dalam kehidupanmu. Nah, seperti itu ya. Dikonfirmasi oleh Ten of Cups ya. Di antara kamu ini pun ada yang nantinya itu benar-benar bisa mewujudkan impian yang selama ini kamu inginkan ya guys ya. Entah itu dari segi pentacles atau keuangan ya, dari segi karir, bisnis, pekerjaan, atau dari segi hubungan gitu loh guys ya. Mungkin selama ini orang ini kayak manas-manasin kamu ya, soal anak mungkin kalau misalnya kamu belum punya anak ya, atau soal pasangan kalau kamu belum punya pasangan, atau soal pentacles kalau kamu pentaclesnya pas-pasan gitu loh guys ya. Pokoknya orang ini kayak pengen panas-panasin kamu gitu. Apapun yang menjadi kekurangan kamu, apapun yang menjadi kelemahan kamu, dia keluarkan gitu loh guys ya, sebagai senjata yang mana dia maksudkan untuk melemahkan dirimu gitu. Tapi kenyataannya tidak seperti itu, malah berbanding terbalik ya. Makanya ya, semakin dia menantang kamu, malah itu membuat kamu semakin tertantang. Karena dia tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Sebetulnya kamu adalah orang yang sangat badas ya. Sangat sangar ya kalau sudah keluar aslinya dirimu gitu loh guys ya. Kamu akan benar-benar bertekad kuat gitu loh guys ya. Kalau ada seseorang yang mencoba untuk meremehkan kamu, atau apalagi kalau menginjak-injak harga dirimu ya, itu benar-benar kamu akan menunjukkan siapa dirimu sebenarnya gitu loh guys ya. Kamu tidak akan tanggung-tanggung dan tidak akan main-main dengan setiap keputusanmu dan dengan setiap tindakanmu gitu ya. Karena kamu termasuk orang yang bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang kamu lakukan. Kamu bukan orang yang berbuat lalu pergi, tidak. Kamu selalu bertindak itu dengan penuh rasa tanggung jawab gitu loh guys ya. Itu kenapa ya kamu termasuk orang yang tenang, karena kalau kamu bertindak kamu tahu konsekuensinya apa gitu loh guys ya. Jadi kamu selalu berusaha untuk mengendalikan diri, menenangkan diri agar tidak terpancing emosi, agar tidak marah-marah, agar tidak terpancing amarah gitu ya. Namun orang ini kan selalu saja berusaha untuk menantang kamu, bahkan menentang setiap apa yang kamu kerjakan atau apa yang kamu usahakan, karena dia tidak suka ya. Entah karena dia iri kah, sirik kah ya terhadap pekerjaan kamu ya, terhadap apa yang kamu lakukan, terhadap apa yang kamu usahakan ya. Namun di sini ya ada di antara kamu yang akan berusaha untuk mengimbangi kelakuan dia ya, dengan merealisasikan kesuksesan kamu menjadi suatu kenyataan yang terjadi di dalam kehidupanmu. Nah, seperti itu ya guys ya. So guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak yang berelemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn ya. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. What is message from the universe for you? Oke, di sini ada turn on your heart light, and di sini ada you are limitless. Alright, di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Reflect on a time when you experience love.
Di sini pesannya buat kamu ya, kamu perlu menyalakan cahaya yang ada di dalam hatimu. Kobarkan kembali semangat juangmu ya guys ya. Ketika kamu diremehkan oleh seseorang, maka itu adalah kesempatan yang baik untuk kamu membuktikan kepada dirimu sendiri untuk bisa melakukan yang terbaik di dalam kehidupanmu dan menjadi versi terbaikmu ya. Hingga tak ada satupun dari mereka yang bisa meremehkan kamu lagi. Jadikan cercaan, hinaan, olok-olokan, bullying, atau kata-kata yang merendahkan kamu itu sebagai bahan bakar buat kamu untuk bisa terus melangkah maju, untuk bisa melesat hingga kamu bisa benar-benar mencapai suatu pencapaian besar di dalam kehidupanmu. Jangan biarkan orang-orang toksik itu mengganggu kehidupanmu dengan bertindak sesuka hati. Kamu perlu menetapkan batasan. Dan ketika kamu sudah menetapkan batasan atau set boundaries, maka sudah saatnya kamu bertindak untuk bisa memperbaiki dan meningkatkan kualitas kehidupanmu. Sehingga itu akan menaikkan posisimu, derajatmu, dan martabatmu. Kamu hanya perlu menjadi seseorang yang berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik untuk kehidupanmu sendiri dan kehidupan keluarga serta orang-orang yang ada sekitarmu. Kamu sama sekali tidak membutuhkan validasi. Tentunya ini berbeda dengan orang-orang yang toksik yang senantiasa selalu memamerkan segala sesuatu yang mereka miliki karena mereka mengharapkan validasi dan membutuhkan yang namanya hormat. Di sini kamu hanya perlu untuk bisa menjadi versi terbaikmu, untuk memberikan yang terbaik di dalam kehidupanmu, agar kamu bisa membawa kedamaian, perdamaian, kebijaksanaan, dan kebaikan untuk orang-orang sekitar. Sehingga kamu bisa menjadi sosok yang bermanfaat, tidak hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitarmu. Oleh karena itu, nyalakan kembali cahaya yang ada di dalam hatimu, karena cahayamu sangat membantumu untuk menerangi jalan langkah mana yang harus kamu ambil untuk bisa meraih setiap pencapaian di dalam kehidupanmu. Dan di sini pesannya lagi buat kamu, ada you are limitless. You can do anything you choose. Kamu tak ada satupun orang yang bisa menghalangi impianmu. Tak ada satupun yang bisa membuatmu terhenti. Kamu adalah seseorang yang membutuhkan kebebasan di dalam berkarya. Selama apa yang kamu lakukan adalah baik, selama apa yang kamu kerjakan itu positif, maka tetaplah terus melangkah dan tetaplah terus melaju untuk bisa berprogres di dalam kehidupanmu. Karena kesuksesanmu itu tergantung daripada hasil kerja kerasmu selama ini. Apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan, itu akan selalu memberikan kontribusi setiap hari di dalam kehidupanmu. Oleh karena itu, kamu perlu membebaskan diri kamu dari hal-hal yang bisa merugikan dirimu, yaitu gangguan-gangguan eksternal atau gangguan-gangguan yang berasal dari luar, yang mana itu berasal dari energi negatif dari orang toksik. Hindari semua itu dan kembalilah ke duniamu untuk bisa merangkai cita-citamu agar kamu bisa cepat membangun dan meraih setiap impianmu untuk kamu wujudkan menjadi sebuah kenyataan, dan itu bisa membuat kehidupanmu menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Kamu harus yakin dengan apa yang kamu lakukan, dengan apa yang kamu pilih, itu akan bisa menjadi berhasil atau sukses ke depannya. Keyakinanmu sangat diperlukan ketika kamu ingin mencapai suatu pencapaian. Karena tanpa keyakinan yang ada di dalam dirimu, maka apa yang kamu impikan tidak mudah direalisasikan. Namun sebaliknya, kalau kamu memiliki keyakinan yang besar terhadap dirimu sendiri, terhadap kemampuanmu, terhadap apa yang kamu kerjakan, maka itu akan membuat setiap apa yang kamu usahakan bisa membuatmu untuk merealisasikan semua yang kamu impikan selama ini. Dan itu bisa membuat kamu melaju untuk meraih keberhasilan di dalam kehidupanmu. Nah, seperti itu ya guys ya.
Oke, well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Raj Kumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya.